Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate berita terbaru terkait kabar gembira ya, kategori penempatan guru lulus PG P3K 2021 yang tidak terdampak persaingan nilai terbaik antar kategori pelamar P1 P3K 2022. Mungkin saja pada saat Bapak Ibu menonton video ini dan membaca judul yang kami tampilkan, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa betul ada persaingan nilai terbaik di sekitaran ya untuk pelamar P1 P3K 2022? Admin langsung jawab, ada Bapak Ibu ya. Bisa jadi ada persaingan sesama kategori dan bahkan antar kategori. Namun di sini ada satu kategori penempatan ya, atau ada satu kategori untuk guru lulus PG yang nantinya tidak bakalan terdampak persaingan nilai terbaik antar kategori pelamar P1 P3K 2022. Mau nilainya lebih rendah dari kategori pelamar P1 yang lain, dia akan tetap yang terbaik Bapak Ibu ya untuk mengisi formasi apabila berdasarkan urutan kategori. Nah, seperti itu maksud admin pribadi ya. Nah, jadi mungkin teman-teman ya bisa menebak-nebak kira-kira untuk pelamar prioritas itu ada 4 kategori ya. Yang pertama THK 2, dan yang kedua guru non ASN negeri, yang ketiga lulusan PPG urutannya ya, dan yang keempat itu adalah tentunya guru swasta. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan persaingan nilai terbaik, kita bisa cek langsung di video di sini dan Bapak Ibu bisa simpulkan apakah judul yang admin tampilkan salah atau tidak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya terkait mekanisme penempatan pelamar prioritas 1 itu dimulai dengan mekanisme penempatan THK 2. Dari awal saja kita membaca di awal paragraf ini, kita sudah bisa menebak bahwa kategori yang admin maksud sesuai dengan judul tidak akan ada dampak terhadap nilai, baik itu nilai terbaik dari guru non ASN negeri, guru swasta, atau lulusan PPG, itu tidak akan berdampak untuk penempatan THK 2 sama sekali. Nah, alasannya apa? Di sini kita bisa baca, apabila THK 2 sudah ditempatkan semua dan masih ada sisa kuota penetapan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru, maka dilanjutkan dengan penempatan guru non ASN. Nah, jadi sudah sangat jelas ya bahwasanya untuk kategori pelamar prioritas 1 atau P1 itu nantinya yang paling diprioritaskan untuk mendapatkan penempatan itu adalah THK 2 Bapak Ibu ya. Dan ini berlaku di sekolah non induk. Nah, beda halnya kalau misalkan Bapak Ibu adalah THK 2 kemudian ingin bersaing dengan guru non ASN negeri di sekolah induknya ini guru non ASN negeri, itu tidak bisa Bapak Ibu ya, karena sistemnya kunci formasi. Beda halnya ini kalau misalkan kita berdasarkan nilai terbaik dan antar sekolah non induk. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan Bapak Ibu guru sekalian, apabila guru non ASN sudah ditempatkan semua dan masih ada sisa kuota penetapan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru, maka dilanjutkan dengan penempatan lulusan PPG. Jadi di sini ada urutan kategori Bapak Ibu ya. Ada urutan kategori untuk penempatan guru lulus PG. Nah, kemudian dilanjutkan di sini, apabila lulusan PPG sudah ditempatkan semua dan masih ada sisa kuota penetapan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru, maka dilanjutkan dengan penempatan guru swasta. Jadi prioritas yang paling terakhir itu adalah guru swasta Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan urutan ya, urutan kategori. Kemudian setelah proses penempatan pelamar prioritas 1 selesai, maka dilakukan pengumuman hasil seleksi penempatan ya. Jabatan fungsional guru maka akan dilakukan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, jadi anggaplah penempatan pelamar prioritas 1 ini sudah selesai.
dan masih ada ketersediaan kuota formasi, maka bisa lanjut ke seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru. Seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Jadi ini tergantung ketersediaan formasi, dan urutan pertama untuk penempatan itu adalah THK 2 Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Bapak Ibu bisa perhatikan bagannya ya. Di sini untuk tahapan penempatan bagi pelamar prioritas 1 ya, kita perbesar sedikit. Nah, kita lihat ya, ada kuota di sini, ada bagian atas yang gambar prisma. Di sini tertulis ada kuota penetapan kebutuhan ya. Nah, kemudian T-nya ini tidak ada seleksi penempatan. Jadi untuk pelamar P1 itu sudah tidak ada lagi seleksi. Jadi sisa penempatan saja Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini kita sudah bisa membaca bahwa urutan yang paling kuat untuk mengisi formasi yang pertama adalah THK 2, kemudian disusul penempatan guru non ASN, kemudian lulusan PPG, dan yang paling terakhir adalah guru swasta. Nah, jadi kemudian di sini kita lihat meskipun nilai dari guru non ASN atau lulusan PPG atau guru swasta lebih tinggi, sedangkan kita di sini anggaplah ada sekolah A yang bukan induk dari keempat kategori ini, tetap yang akan diprioritaskan untuk mengisi pertama penempatan di sekolah A itu adalah THK 2. Berapapun nilai dari penempatan non ASN, kemudian lulusan PPG, guru swasta, itu tidak akan mempengaruhi penempatan lulus PG THK 2 karena memang masuk dalam urutan kategori terbaik dan paling pertama untuk mendapatkan penempatan. Ini sudah ada urutannya A, B, C, dan D. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu seperti itu sebenarnya maksud dari apa yang admin katakan. Atau begini, Bapak Ibu, admin berikan simulasi langsung ya. Seperti ini tampilannya. Kita siapkan dulu kertas kosong ya. Nah, di sini anggaplah ada sekolah A ya. Ada dua formasi, sedangkan yang kedua adalah ada dua guru induk ya, ada dua guru induk tetapi tidak PG ya. Nah, sedangkan ada pelamar prioritas yang hendak melamar kuota formasi yang ada di sekolah A. Kebetulan sekolah A itu mempunyai kuota formasi dua gurunya tidak PG. Sedangkan di sini ada si A, kemudian si B, si C, dan si D. A ini adalah pelamar THK 2, sedangkan B guru negeri, C lulusan PPG, dan D swasta. Keempatnya ini adalah guru non induk di sekolah A, dan di masing-masing sekolah ini, sekolah dari guru tersebut yang 4 orang ini yang mau melamar formasi di sekolah A itu sekolahnya sudah tidak ada, sudah full ya, sudah full guru di sana. Jadi tidak memungkinkan untuk menarik formasi dari sekolah A ke sekolah A atau sekolah B, sekolah C, atau sekolah D. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kebetulan masing-masing ada 4 ya, 4. Jadi kalau kita lihat dari urutan prioritas, anggaplah dari keempat guru ini yang paling rendah nilainya adalah THK 2. Tetapi karena dia menang di urutan prioritas, sedangkan di sini tidak ada prioritas 2 selain dirinya, maka secara otomatis meskipun nilainya rendah itu tidak akan berdampak ya, baik untuk lebih rendah dari guru negeri, lulusan PPG, dan guru swasta, itu tidak jadi masalah sepanjang tidak ada kategori yang sama sesama kategori 2. Nantinya karena ini berdasarkan urutan prioritas pertama di Juknis P3K 2022, maka si A ini akan mengisi satu slot formasi yang ada di sekolah A. Nah, jadi tersisa satu formasi. Kalau dilihat dari urutannya, maka guru non ASN negeri inilah yang akan mengisi formasi di sekolah A. Sedangkan C dan D atau guru apalagi ya, guru swasta dengan lulusan PPG itu tidak kebagian formasi, dan tentunya ketika turun prioritas itu langsung ke umum ya, langsung ke umum. Jadi ini masuk ke laut sementara atau ada penempatan di sekolah lain, itu seperti itu alurnya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya, yang terakhir Bapak Ibu bisa pahami ya di sini
untuk penempatan ya, sesuai dengan apa yang kami bahas tadi. Ketentuan penempatan ya, untuk mekanisme penempatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama Bapak Ibu ya, penempatan bagi pelamar prioritas satu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sebagai berikut. Jadi yang pertama urutannya adalah ini yang admin bilang tadi, THK2. Untuk penempatan berarti yang pertama untuk pelamar P1 itu THK2 dulu. Masih ada ketersediaan formasi dan THK2 lolos PG sudah selesai, maka lanjut di eh, guru non ASN negeri. Kemudian lulusan PPG dan guru swasta. Nah, jadi misalkan di sini lagi pada masing-masing kategori pelamar P1 ya, misalkan guru negeri dengan guru negeri, THK2 dengan THK2 itu ternyata sama nilainya Bapak Ibu ya. Maka jika dalam hal terdapat nilai total yang sama, maka diambil nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan. Yang pertama nilai kompetensi teknis, nilai kompetensi manajer sosiokultural, nilai wawancara dan usia. Ini akan menjadi penilaian apabila ada kategori pelamar P1 yang sesama kategori dan memiliki total nilai yang sama. Nah, nantinya itu akan ada persaingan nilai terbaik karena dia sesama kategori. Seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa paham apa yang kami katakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.